kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu kiat menjadi luar biasa. Kelihatannya tadi malam tuh makan daging semua ya. Semangat. Atau jangan-jangan makan husin semua semalam. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Sebelum saya nyampaikan materi, saya mau kasih tahu ada berita gembira untuk Anda semuanya. Mau tahu aja, 7 hari lagi kita lebaran. Betul nggak? Betul kan? Senang nggak lebaran? Itu berita gembira ya. Saya agak khawatir dengan yang di belakang. Pokoknya mulai dari pintu ini ke belakang itu agak khawatir. Khawatirnya apa? Pertama, tidak fokus. Yang kedua, ketiduran. Kekhawatiran yang ketiga, keluar kayak beliau, itu yang bahaya. Udah tidur beliau lagi kan? Ada yang tahu bahasa dulu dari sini? Ada. Udah tahu bahasa dulu ya? Nah, nanti silakan buka Google Translate, ada. Oke, adik-adik sekalian, saya sebenarnya lebih suka dikasih materi kasih waktu untuk mengisi materi itu bagi-bagi. Tahu kenapa? Karena kalau ngisi materi di hadapan orang yang sedang berpuasa di tengah hari, waduh, bisa kebayang. Jam segini itu enaknya ngapain biasanya? Jangan ke jam segini, jam 8 aja orang puasa enak gak tidurnya? Jadi karena materi saya siang, saya ngajak adik-adik ini kita santai aja lah ya. Boleh ya? Santai, tapi tetap serius. Waktunya di belakang. Nah, oke, kita fokus ya, fokus ke depan ya. Fokus ke depan. Materi saya judulnya apa tadi? Kiat menuju sukses. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita bicara sukses itu satu hari dan cukup. Kiat menuju sukses. Kiat menuju sukses. Saya mau tanya, jadi orang sukses tuh kira-kira mudah atau susah? Kalau nonton drama, nonton drakor, ya nonton sinetron, kayaknya mudah ya orang jadi orang sukses ya. Jadi orang kaya itu kayaknya mudah, betul ya. Padahal faktanya tidak semudah itu. Nah, saya kali ini tidak membahas secara keseluruhan bagaimana caranya menjadi orang sukses. Karena adik-adik sekarang ini profesinya adalah pelajar, betul? Pelajar apa artis nih? Pelajar, bukan artis ya. Karena posisi ada pelajar, jadi tema saya lebih banyak tentang. Tapi kalau Anda di depan saya ini adalah calon pebisnis, ya, para penggiat UKM, usaha kecil menengah, materi saya tentang sukses beda. Nah, karena ini materi tentang belajar, saya akan mau tentang belajar. Waktu saya cuma 1 jam, tidak terasa. Materi saya 101 slide. Kalau saya jelasin 105 menit aja, itu berapa menit diperlukan kalau 101 slide? Banyak kan? Nah, jadi saya nanti kalau bawa materinya kecepatan, mudah-mudahan ada sesi tanya jawab, ya. Kalau nggak ada tanya jawab, nanti kita tanya jawab di online saja. Oke ya? Nah, ini materinya, motivasi untuk belajar. Arahnya tetap ceritanya bagaimana menjadi pelajar yang sukses. Mau tidak jadi pelajar sukses? Oke lah teman. Antara nyanyi dengan nangis, tidak jelas. Sebelah sini.
seorang Power Rangers berubah menjadi Rangers merah, Rangers biru. Tidak semudah itu, ya. Nah, ini deh. Dan kita akan memulainya sekarang dari markas SMP Negeri 1 Putus Sebau. The inspiration of Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Cabai pedasnya ada kopok basah lemak, sedap. Ada isi ikan tumat, sedap. Lalu kamu buka, sedap. Apa itu? Tahu kan? Ya terbiak baik. Jadi ini sekalian, kalau udah seperti itu kondisinya, udah sulit diselamatkan, memang mati ya pilihannya. Amin. Ya kan? Jadi semua generasi itu ada dua kemungkinan setiap generasi. Pertama, bisa jadi korban sejarah. Yang kedua, ia bisa menjadi pelaku sejarah. Anda mau pilih yang mana? Mau menjadi korban sejarah apa pelaku sejarah? Mau jadi korban sejarah apa pelaku sejarah? Pelaku itu pembuat sejarah. Saya berharap Anda ini bukan menjadi korban sejarah, ya, cerita yang akan membuat malu orang tua, bahkan orang tua Anda tidak mau mengingat punya anak Anda. Apa? Menjadi pecandu narkoba, ya kan? Pokoknya generasi yang rusak, sehingga orang tua Anda menyesal untuk jangankan mengingat Anda, melainkan Anda yang merasa menyesal. Nah, oleh karena itu, ya, waktu perjalanan Anda masih ada 30 menit, tidak terasa 30 menit ya. Oke lah, 3 jalan ya, ada 3 jalan. Adik-adik, diingat aja ya. Materinya diingat aja. Kita bicara 3 jalan, kita bicara 2 lentera, dan kita akan bicara tentang 1 perubahan. Apa tadi? 3 jalan, 2 lentera, 1 perubahan. Kalau seandainya materi nggak cukup, ya mohon maaf saja ya, tapi mudah-mudahan saya usahakan sampai ke materi, karena materi ini harus tuntas deh. Apa yang terjadi deh? Bau nggak? Bau. Tapi kalau ia mengalir, pasti airnya tidak akan bau dan akan selalu jernih. Oke ya, ini hakikat kehidupan ya. Nah, saya cepatin aja ya. Nah, kita lihat apa itu insight master. Ya. Nah, ini dia deh, insight itu artinya melihat ke dalam diri. Kita jangan pernah berpikir menilai orang lain sebelum kita mampu menilai diri kita sendiri. Banyak orang hebat deh, jago komentar, tapi ngomentarin orang lain jago, dia sendiri belum tentu, ya kan? Zaman sekarang kan netizen tuh jago-jago komentarin orang kan, dia sendiri belum tentu lebih baik daripada orang, tapi itu biasalah, nama juga netizen. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Melihat ke dalam diri. Master itu ahli. Inside master, orang yang ahli melihat ke dalam dirinya. Nah, ini modal hidup deh. Ketika Anda sudah mengenal siapa diri Anda, insya Allah selanjutnya akan Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Hidup ini seperti jalan, ya. Nah, ada satu jalan yang lurus, mulus, tanpa ada hambatan. Keinginan-keinginan Anda dengan mudah dapat terpenuhi. Itu jalan pertama. Sekarang kita lihat jalan kedua. Jalan kedua nih. Jalan yang kedua, jalan yang berliku, berlubang dengan hambatan-hambatan kecil. Keinginan-keinginan Anda terpenuhi dengan usaha yang tidak terlalu berat. Ya, jalannya rusak, berliku, tapi keinginan terpenuhi dengan usaha yang tidak terlalu berat. Ya, ringan-ringan saja bisa Anda penuhi. Jalan kedua. Jalan yang ketiga, jalan yang berliku
Udah berliku sempit, udah sempit berlubang, lucak mama, lucak mama. Banyak onak dan duri dengan hambatan yang besar dan banyak. Pertanyaan saya sekarang, Anda mau pilih yang mana dari 3 jalan ini? Satu. Yang pilih jalan pertama coba angkat kaki. Angkat tangan. Yang pilih jalan pertama. Waduh, ini kelihatan nih orang pilih jalan pertama ini. Orangnya itu yang pengen yang ringan-ringan, simpel-simpel. Orang kaya, orang tua Anda kaya, pejabat, ya. Tapi pada satu masa nanti, ketika orang tua Anda sudah tidak ada, mental Anda udah terlanjur mental orang kaya, ya. Tiba-tiba Allah cabut nyawa orang tua Anda di usia Anda yang sedang memerlukan bantuan, memerlukan biaya pendidikan dan segala macam. Tapi Anda sudah terlanjur stylenya udah orang kaya. Itu gimana kira-kira? Merubah style dari tadi orang kaya tiba-tiba ngedrop jadi orang miskin. Ya, itu tidak mudah dari sekalian, ya. Jadi kalau bagi yang sekarang ini jadi anak orang kaya, punya orang tua kaya, pejabat, ya, pastikan akan, tapi sekaligus melegakan. Jalan ini mungkin membuat Anda kehilangan harta, benda, keluarga, jabatan, bahkan jiwa. Tapi Anda bisa benar-benar menemukan diri Anda yang sejati. Apa itu? Jalan kemandirian adik sekalian. Ya. Jadi ketika ada masalah, ya, ketika Anda ada masalah, jangan lari dari masalah. Karena semua masalah yang Anda hadapi itu adalah pelajaran kehidupan yang akan menjadi bekal Anda untuk menghadapi masalah-masalah yang lain. Ya, punya masalah? Punya masalah? Punya masalah, punya masalah. Dia punya masalah dia belum bisa membaca sampai sekarang. Gila aja dah, ada satu serius bang. Jalan perubahan. Dari sekalian Anda masih muda, banyak sekali kejutan-kejutan hidup yang akan Anda temukan. Ya. Bayangkan, banyak cerita, ya, bahkan difilmkan. Tiba-tiba anak orang kaya, dia usia SMP, bapak ibunya naik pesawat, pesawatnya jatuh, dua-duanya meninggal, langsung jadi anak yatim piatu, ya kan? Jadi tidak mungkin di dunia ini ada sekalian. Yang paling penting adalah kemampuan kita mengenal diri kita sendiri dan menciptakan jalan hidup kita. Apa nih? Di jalan itu pun Allah telah menyiapkan lentera untuk kita agar kita tidak tersesat selama perjalanan sehingga kita bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, hadirin sekalian, ketika kita memilih jalan yang ketiga tadi, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan lentera. Ya. Karena jalan itu di kala siang, apalagi jalan itu baru, kita tidak tahu arahnya kemana. Kalau malam hari tidak kelihatan apa-apa. Ya. Jalan hidup ini. Nah, bagaimana kelanjutannya hadirin sekalian? Ya, lentera itulah yang kami namai dengan lentera perubahan. Hadirin sekalian, ya, kalau Anda ingin menjadi pelajar yang sukses, maka Anda harus melakukan hal-hal yang bisa merubah segala perilaku buruk yang ada dalam diri kita. Ya. Ada lentera perubahan, ada jalan perubahan, ada lentera perubahan. Jalannya jelas, lenteranya juga jelas. Namun yang belum jelas adalah apa itu perubahan. Anda tahu tidak apa itu perubahan? Tahu ya. Perubahan dari tadinya pakai baju merah putih, sekarang bajunya apa? Berubah kan? Berapa tahun kemudian berubah lagi menjadi tabiat kelakuan Anda masih gaya anak SD. Kira-kira lucu tidak? Kira-kira aneh tidak? Nah, anak SMP ini kan perubahan perilaku. Anak-anak dari SD ke SMP masih ada bawa anak-anak, gaya anak-anak masih ada. Tapi dia menjelang mau dewasa menuju ke SMP seperti dikatakan Pak Guru kita tadi. Jadi disinilah uniknya anak-anak SMP. Tapi disitulah sebenarnya Anda dituntut untuk merubah yang sifat, ya kan? Anaknya mau sekolah ke Pontianak, dia takut begini, takut begitu, akhirnya anaknya putus sekolah, ya kan? Akhirnya ya cara berpikirnya ya gitu-gitu saja, tidak ada berubah.
Nah inilah faktor-faktor yang merubah pola pikir orang. Dan ini juga faktor-faktor yang membuat orang itu berpikir stagnan. Oh stagnan ada. Stagnan itu tetap ada, tidak berubah. Ya. Pikirannya tidak maju, stuck. Tahu stuck ya? Tahu. Di tempat aja. Tidak terbuka pikirannya. Kalau bahasa orang dulu kolot, tahu kolot enggak? Kolot itu apa ya? Yang jelas kolot beda dengan kolor ya. Jangan sama-sama. Oke. Siapa yang mau berubah harus membuka hati dan pikiran. Nah, adik sekalian. Ada dua indera dalam kehidupan kita. Apabila dua indera ini bisa Anda manage, Anda atur dengan baik, Anda mau membuka diri, apa itu? Hati dan pikiran. Maka insya Allah akan ada hal-hal baru yang akan mempengaruhi perilaku diri Anda. Nah, adik sekalian, seperti gelas ini. Pernah lihat gelas enggak? Pernah minum air dalam gelas enggak? Hah? Kalau Anda datang ke sini dengan bawaan malas-malasan, nak nyaman dengan guru, ya, takut dikasih nilai jelek, tapi Anda setengah hati nak ikhlas ikutnya. Badan Anda di sini, tapi pikiran Anda mana-mana, jalan, tidak fokus, maka akan sia-sia 2 hari Anda tidak dapat apa-apa deh. Tapi ketika Anda ikhlas datang ke sini, buka pikiran, buka hati, insya Allah ilmu yang kami dapatkan ini pasti akan masuk deh. Ya. Open mind, ya, open mind, open heart, ya, buka hati, buka pikiran. 1 menit lah, terlalu lama, 2 menit ya. Buatlah gambar apa saja yang terdiri dari 3 unsur, ya, segitiga, lingkaran, segi 4. Tapi, udah. Kenapa bang? Salah bang, bukan begini bang. Ini 3 unsur bang. Di dalamnya ada 3 unsur itu dari gambar. Saya kasih contoh mobil. Jadi jangan dipisah-pisah. Bukan. Satu objek gambar. Berapa jumlah ketiga unsur tersebut yang ada di gambar Anda? Segitiganya berapa? Lingkaran ada berapa? Segi 4 ada berapa? Udah? Udah? Dihitung. Ya. Good. Oke ya, udah ya. Waktu kita terbatas, oke lanjut ya. Inspirasinya ini deh. Segitiga itu melambangkan kreativitas atau creativity, ya. Segi apa nih? Segi 4 melambangkan kemampuan atau ability, dan bulat menggambarkan kemauan atau will, ya. 3 unsur ini, ya, ketika Anda bisa mencermati dengan baik, ya, semua yang ada di dunia ini bisa dibuat dengan 3 unsur ini. Dominan yang mana? Sebenarnya dari gambar itu akan muncul, apabila paling banyak muncul segitiga, maka Anda orang-orang yang kreatif deh. Kalau banyak muncul segi 4, Anda orang yang punya kemampuan. Kalau banyak muncul ini, terus Anda hitung, disitulah potensi Anda akan kelihatan. Anda yang punya kemauan, punya kemampuan. Apa lagi satu segitiga? Kreatif. Ya? Ini sudah dibuktikan oleh banyak ilmuwan sistem ini, ya. Tuh, baru mulai masuk. Waktu udah mau. Kita baru mulai masuk. Waktu udah mau habis. Lanjut ya Bu ya. Mari memasuki pintu perubahan. Sorry dek, suara saya agak serak-serak lucak ya. Karena saya udah pas dari istri. Jadi apa nih? Belum, bingung dia. Masih belum bisa. Nah, mulai sekarang kalian harus punya cita-cita. Ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, kata Bung Karno. Oke ya, kita lihat. SMP ini. Berarti Anda sedang menjalani arah yang jelas. Anda sekolah berarti. Betul? Setelah SMP Anda mau kemana?
Apa? SD lagi? SD lagi? SM? Jelas. Jelas nggak arahnya? Halo, halo yang kecamatan. Bro. Kemana? Mau kemana? Mau kemana? Ayo. Mau kemana? Jadi kita harus punya arah hidup yang dia punya tujuan, punya visi. Ya, oke.